Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Bang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Bang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan yang kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan semoga wishlist kita di tahun ini bisa segera tercapai ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, maksud tujuan aku sharing video ini bukan maksud ria ataupun pamer, melainkan aku hanya ingin share kegiatan budgeting atau caraku mengelola keuangan rumah tangga. Tapi sebelum itu aku akan evaluasi dulu di minggu ketiga di bulan Juli ya teman-teman, tahun 2025. Nah, qadarullah untuk makan, jajan, dan groceries itu udah habis total, tidak tersisa ya teman-teman. Kemudian lanjut di sini untuk pinter bills, kita lihat dulu. Untuk beras ini udah habis, untuk bensin juga udah habis, kemudian listrik habis. Emang listrik kan nggak dianggarin ya teman-teman. Untuk gas dan sampah ini belum terpakai. Next untuk wifi ini udah ada 120. Kemudian untuk budget kuota, kids need, dan istri itu udah habis ya teman-teman. Jadi untuk budget minggu ketiga itu tidak tersisa ya teman-teman. Lanjut aja kita menuju dompet bulanan. Kita akan budgeting atau cash stuffing di minggu keempat ya teman-teman, di bulan Juli. Kenapa di bulan ini aku hanya menganggarkan 4 minggu aja? Karena alhamdulillah aku masih bisa mengcover untuk beberapa hari ke depan ya teman-teman. Jadi nanti aku langsung budgeting di minggu pertama di bulan Agustus ya teman-teman. Nah ini seperti yang kalian lihat ya, ini dompetnya tuh udah pada kosong karena ini adalah minggu terakhir yang dimana semuanya semua uangnya tuh pasti akan diambil. Nah ini untuk belanja bulanan. Next transportasi juga sama, udah habis. Kemudian untuk budget jajan anak ini ada 1, 2, 25. Kemudian lanjut beras habis. Oh iya teman-teman, nah ini untuk budget bayar listrik. Ini udah aku ambil duluan ya sebelum aku cash stuffing, karena qadarullah listriknya udah habis dan ini juga udah akhir bulan, jadi pas banget ya untuk beli token listriknya. Next untuk gas dan sampah ini ada 10.000. Kemudian untuk bayar wifi ini ada 35 lagi di akhir bulan. Kemudian dana tak terduga kuota ini nggak aku anggarkan, orang tua tabungan juga udah aku simpan. Next, oh iya ini enggak ya teman-teman, kalau untuk arisan ini sengaja aku ngumpulin di setiap harinya ya teman-teman. Sehari itu 10.000 yang biasa aku kontenin, tapi untuk kali ini kayaknya nggak aku kontenin dulu ya. Dan untuk yang terakhir yaitu sinking fund, ini anggarannya hanya ada 10, 20, 30, 40, 50.000 ya teman-teman. Untuk sinking fund aku hanya anggarkan 50.000 di minggu ini. Nah lanjut aja kita hitung semuanya dulu ya teman-teman. Di sini aku rapikan dulu uangnya. Ini kita hitung dulu, ada 100, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi anggaran untuk di minggu keempat yaitu sebanyak 270.000 ya teman-teman. Sini aku simpan dulu ke traynya biar lebih rapi. Buat kalian yang mau samaan sama alat-alat budgeting, boleh banget kalian langsung cek deskripsi box ya, karena untuk link pembeliannya itu udah aku simpan di bawah ya. Oke, lanjut aja kita menuju dompet harian dulu. Nah, untuk budget makan di setiap minggunya yaitu 105.000 ya teman-teman. Dan alhamdulillah kebetulan banget hari ini tuh stok yang ada di kulkas tuh udah pada habis ya teman-teman, dan aku nggak sempat ke pasar. Jadi next aku akan ke pasar yang lain karena di sini cukup banyak pasar ya teman-teman, bermacam-macam ya jenisnya. Ada pasar Jumat, ada pasar Selasa, kemudian pasar Rabu, pasar Kamis, pasar Sabtu, pasar Minggu, itu ada semua di sini ya teman-teman, alhamdulillah. Karena emang di sini tuh mungkin masih kampung ya. Jadi untuk fasilitas pasar itu masih banyak. Dan sebaliknya kalau di kampung itu kita kalau mau ke mall atau ke supermarket itu membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit ya teman-teman. Ya memang di supermarket atau di mall itu lebih lengkap bahan dan barang-barangnya gitu. Cuman ya paling minusnya itu pasti pada mahal ya teman-teman ya. Tapi balik lagi, mahal juga pasti ada kualitas ya, ada harga ada kualitas gitu. Next untuk anggaran jajan aku anggarkan 25.000. Ini aku pakai 5.000-an aja ya.
biar gampang. Harusnya sih 2000-an, cuman nggak ada, jadi 5000-an aja. 1, 2, 25.000. Untuk budget jajan, ini hanya untuk budget jajan abang aja ya teman-teman. Next, untuk groceries aku anggarkan 30.000. Nah, ini dia. Oke, udah selesai di dompet harian aku. Kita menuju binder A7 atau bills. Ini tuh untuk pembayaran. Ini juga nggak banyak ya teman-teman. Untuk kategori beras ini nggak aku anggarkan. Next, untuk budget bensin 15.000 di setiap minggunya. Ini kenapa uangnya terbalik ya teman-teman, mohon maaf, jangan salpok karena aku kadang nggak terbiasa uang berantakan ya teman-teman, kayak greget aja gitu liatnya, pengen ngebenerin bentar. Nah, ini kan udah enak ya dilihatnya juga. Next, untuk budget listrik karena anggarnya sudah terpakai jadi nggak aku anggarkan. Kemudian untuk gas dan sampah di sini 5.000 di setiap minggunya, dan aku masukin 10.000, jadi udah ada 20.000. Ini untuk bayar anggaran sampah karena untuk budget gas itu udah aku beli ya teman-teman. Next, untuk budget wifi yaitu 150.000, cuman minggu ini anggaran terakhir di minggu keempat yaitu 35.000. Nah, jadi untuk budget listrik, budget wifi sudah terkumpul 120, 30, 40, 50. Dan untuk besok itu adalah jadwal pembayaran untuk membayar wifi ya teman-teman, karena sekarang aku rubah jadi di akhir bulan. Yang biasanya di awal bulan aku bayar wifi, sekarang pindah ke akhir bulan. Next, untuk budget kuota ini aku skip, kemudian kebutuhan anak juga ini aku skip, untuk istri juga skip. Oke, udah selesai di binder A7. Next, kita lanjut aja menuju sinking fund ya teman-teman. Untuk budget wifi totalnya ada 50.000, cuman nanti akan aku bagi-bagi lagi. Nah, ini untuk home living atau untuk target membeli kulkas, aku anggarkan 20.000 ya teman-teman di minggu ini. Jadi untuk home living ini di trackernya udah ada 400 yang udah aku isi. Kemarin anggarannya 25.000, jadi 425.000 ditambah sekarang 20.000, jadi 445.000 ya teman-teman. Kenapa aku nggak ngitung lagi? Karena ini recehnya itu cukup banyak, jadi aku skip, dan ini tuh udah cukup. Sebelumnya udah aku hitung juga ya teman-teman. Jadi untuk home living sudah ada 445.000. Next, untuk budget lebaran. Budget lebaran di minggu ini aku simpan sebanyak 20.000. Dan kita isi dulu trackernya. Nah, ini spidolnya kita warnain dulu. Emang sedikit beda ya teman-teman untuk warnanya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita isi trackernya, karena aku mencari spidol biru muda tuh nggak ada, jadi yang ada aja. Kemudian untuk budget tabungan lebaran ini ada 100, 200 di ATM, 2, 3, 4, 40. Jadi udah ada 240 ya teman-teman untuk tabungan target lebaran. Nah, jadi aku usahakan untuk budget lebaran ini aku harus ngisi seminggunya itu 20.000, jadi per bulan itu 80.000. Mudah-mudahan bisa konsisten karena agar bisa mencapai target yaitu 1 juta untuk tahun depan ya teman-teman. Karena menurut aku pribadi untuk dana lebaran ini benar-benar harus dipersiapkan dari sekarang. Jadi buat kalian yang belum mulai juga untuk mengumpulkan budget lebaran, budget Idul Fitri, atau bahkan budget puasa, itu harus dikumpulin dari sekarang ya teman-teman, biar tentunya kita nggak bingung dan nggak pusing saat hari raya tiba gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk budget emergency kemarin ini udah aku pakai ya teman-teman, karena qadarullah mesin cuci aku kan rusak, jadi aku manggil tukang untuk membetulkan dan alhamdulillah sudah bisa. Jadi untuk emergency ini sudah terpakai, udah habis total ya teman-teman. Maka dari itu kita isi lagi ya dari nol. Nah, untuk emergency aku isi 5.000 dulu aja, karena balik lagi budgetnya juga harus menyesuaikan ya. Untuk kesehatan ini aku skip dulu, dan untuk pendidikan abang aku hanya bisa ngisi 5.000 ya teman-teman, gak apa-apa. Jadi untuk budget pendidikan ini udah ada 120.000 dan di mini gold ini ya.
Nah, nanti kalau udah ada sekitar 200 atau 300 ribu akan aku belikan mini gold lagi ya teman-teman. Kenapa? Karena ya aku mampunya tuh sedikit-sedikit dulu aja ya teman-teman. Ingat pepatah menabung, sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Nah, ini udah selesai kita mengisi sinking fund dan alhamdulillah kita udah di akhir video aja. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mentingin video aku sampai selesai. Semoga video aku ini bisa sedikit bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata, karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.